Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, ketemu lagi dengan Bukus ya untuk materi menulis cerita narasi atau imajinasi. Ya, Bukus ada tips bagaimana Ananda bisa lebih mudah untuk menulisnya. Nah, terlebih dahulu mari kita berwondering ya. Pernahkah kamu membaca cerita imajinasi? Kemudian yang kedua, judul apa yang pernah kalian baca? Nah, siapa penulisnya? Apa yang membedakan cerita narasi atau imajinasi tersebut dengan cerita lainnya? Apa yang menarik dalam cerita yang sudah Anda baca? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya bisa Anda jawab dengan sebaik-baiknya ya. Ya, Ananda semuanya, menulis cerita narasi atau imajinasi merupakan sebuah pekerjaan yang kreatif, di mana Ananda akan mencoba. Yang pertama adalah cara ya, metode terkait bagaimana seseorang bisa menuliskannya. Kemudian diawali dengan sebuah proses ya. Karena ini adalah pekerjaan kreatif, maka proses yang dilakukan adalah proses kreatif. Kemudian yang ketiga adalah perlunya sebuah konsisten dan komitmen ya, atau dalam bahasa kita adalah istiqomah ya. Yang keempat adalah menulislah ya. Nah, Ananda menulis cerita narasi atau imajinasi itu sama halnya dengan menuliskan manusia dan persoalannya dari sudut pandang yang berbeda dengan dibumbui oleh daya khayal pengarang. Nah, ini yang menjadi poin khusus ya. Jadi, ada daya khayal pengarang. Kemudian, ketika Ananda menulis, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari ciri dari teks narasi itu ya. Kita harus memperhatikan bahwa teks narasi atau imajinasi tersebut adalah cerita fiksi ya. Kemudian dirangkai melalui peristiwa atau alur. Dan kita harus juga dalam menulis itu mempertimbangkan tahap pengenalan, kemudian pertentangan, penyelesaian akhir sebuah cerita, kemudian tokoh dan wataknya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian tema, ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita, kemudian amanat dan pesan yang ingin kalian sampaikan di dalam cerita tersebut. Nah, ciri yang spesifik ya dari sebuah cerita narasi itu dibangun adanya sebuah keajaiban atau keanehan. Nah, masih ingat ya cerita Harry Potter, Avatar ya, Doraemon yang sudah kamu sering tonton atau lihat atau kalian baca, itu merupakan salah satu contoh dari cerita narasi atau imajinasi. Jadi ide ceritanya adalah pengembangan dari khayalan penulis ya. Kemudian menggunakan berbagai latar dan tokohnya unik. Kemudian sekali lagi bahwa bersifat fiksi. Dan kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan penggunaan bahasa khusus ya di dalam sebuah cerita. Anak-anak yang perlu kalian perhatikan dalam menulis ya, kiat menulis itu adalah mulai sekarang dan jangan nanti ya. Tidak boleh menunda-nunda. Kemudian memperbanyak membaca, karena semakin banyak bacaan yang kalian baca akan memperkuat tulisan cerita yang kamu buat. Kemudian yang ketiga adalah menulislah ya. Jadi belajar menulis yang paling efektif adalah mulai menulis dan menulis. Nah, kita tahu beberapa kisah dari para penulis ya. Jadi mereka terkenal atau dikenal, bahkan dikenang oleh masa, dikenang oleh zaman, itu karena tulisannya. Seperti J.K. Rowling ya, kemudian Asma Nadia, Terelie, Andrea Hirata ya. Tentu karyanya sudah pernah kalian baca ya. Nah,
ini ya. Jadi the power of word ya. Jadi kekuatan dari kata itu luar biasa ya. Nah, yang tidak kalah penting menulis itu hanya 1% bakat. Jadi tidak begitu dominan. Yang paling penting adalah usaha ya. Jadi 99%-nya adalah usaha. Nah, ini yang paling dominan ya. Bagaimana Ananda berupaya mewujudkan untuk bisa menulis. Itu yang dominan. Nah, kembali lagi bahwa menulis cerita imajinasi itu sangat mudah. Ketika kita menulis harus memperhatikan ini ya. Temanya, kamu tentukan temanya, amanat, kemudian sudut pandang, latar ceritanya, tokohnya. Nah, penokohan atau watak dari tokoh yang sudah kamu tentukan itu bagaimana dan alur cerita. Nah, kalau ini kan banyak ya komponen unsur yang harus kalian bangun ya. Dan tentu saja membangunnya harus lengkap dan secara padu. Nah, Bukus lebih spesifik lagi bahwa yang paling utama itu adalah tokoh cerita ya. Jadi kamu harus menentukan tokoh cerita itu haruslah unik ya. Jadi tidak datar dan harus mampu memunculkan tokoh antagonis karena disinilah tokoh ini mampu mengembangkan konflik cerita. Kok semua di dalam cerita itu baik, semua tidak akan terbangun konflik cerita yang menarik ya. Kemudian tentu saja ada protagonis dan tokoh pun bisa kalian ambil dari orang-orang sekitar kita ya. Tentu saja harus disamarkan namanya, jangan sampai nama asli dari teman kita, keluarga kita, atau yang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, latar cerita. Nah, latar cerita-cerita imajinasi itu hampir sama dengan cerita-cerita yang lainnya. Jadi tempatnya di mana, kemudian waktunya, suasana, dan harus keluar dari biasanya. Inilah yang menjadi kekuatan menariknya sebuah cerita itu, latar ceritanya berdasarkan imajinasi dari pengarang. Bahkan tempatnya mungkin tidak akan kita kenal dalam dunia nyata. Ya. Nah, inilah anak-anak yang ketiga ini konflik. Konflik itu adalah kekuatan cerita. Bagaimana Ananda bisa membangun sebuah cerita itu menarik? Ya harus dikembangkan dengan adanya tegangan atau tension. Kemudian menghadirkan peristiwa yang tidak seharusnya dan bisa menghadirkan konflik di awal untuk membuat pembaca tertarik dari cerita yang kamu buat itu. Itu aja mungkin ya. Nah, ada quote ya dari penulis ternama kita, yaitu Pramudia Anantatur, mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi menulis itu adalah pekerjaan untuk keabadian ya. Banyak penulis-penulis Soekarno, Hatta ya. Bahkan kalau kalian kenal cerita Romeo and Juliet oleh Shakespeare ya, itu sudah berapa abad lamanya beliau sudah meninggal ya. Tapi masih dikenang karena tulisannya. Jadi itu saja. Semoga karya yang Ananda buat, cerita narasinya baik dan memang benar-benar layak untuk bisa kita terbitkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.